Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Perjalanan saya kali ini akan menuju ke Pura Gelap yang berada di atas Pura Penataran, yang mana Pura Gelap awalnya tidaklah sebesar dan semegah ini, namun hanya berupa pura kecil. Namun setelah dilakukan renovasi, saat ini Pura Gelap sudah menjadi sebuah pura yang sangat indah dan sangat megah. Beliau yang distanakan di Pura Gelap adalah I Dewa Gelap, atau disebut juga I Dewa Geni, dan disebut juga Ida Ale Ayu Gumi Akasa. Dan sekarang diidentikan sebagai Dewa Iswara. Dan ini adalah merupakan tangga naik menuju ke Pura Gelap yang sudah mengalami renovasi dan sekarang terlihat sangat indah dan sangat megah. Dengan menaiki beberapa anak tangga, maka kita akan sampai kepada bagian Madianing Mandala dari Pura Gelap. Dan di sekeliling Pura Gelap adalah berupa hutan dengan pemandangan pegunungan dan lembah yang sangat menawan, yang bisa memberikan kedamaian, ketenangan pada mereka yang mengunjungi tempat ini, sehingga banyak sekali dikunjungi oleh para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Nama Pura Gelap mungkin akan mengejutkan bagi banyak orang, terutama karena konotasi negatif yang biasanya melekat pada kata gelap. Namun dalam konteks Pura Gelap Besakih, kata gelap tidak memiliki arti yang sama seperti dalam bahasa sehari-hari atau bahasa Indonesia. Istilah gelap di sini lebih merujuk kepada arti spiritual yang mendalam. Nama Pura Gelap diambil bukan karena tempat tersebut gelap tanpa cahaya atau berada pada sebuah gua, tetapi malah sebaliknya. Berada di alam terbuka yang penuh sinar. Kata gelap sendiri berasal dari bahasa Kawi, yaitu klap, yang artinya petir atau kilat, sebagai sumber sinar penerangan yang menyinari seluruh alam semesta ini. Pura Gelap juga merupakan salah satu dari Pura Catur Dalo atau Pura Catur Lokopala, dan yang distanakan adalah Dewa Iswara yang menepati posisi timur atau purwa dan dilambangkan dengan warna putih. Juga merupakan simbol cahaya atau sinar matahari yang memberikan penerangan bagi alam semesta atau buana agung sehingga terhindar dari kegelapan. Dan piodalan pada pura ini dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu pada hari Somo Kliwon Wariga. Dan juga terdapat Aci Pengentak Jagat. Upacara Aci Pengentak Jagat dilaksanakan setiap 1 tahun sekali pada saat Purnamo Sasi Karo di Pura Gelap Besakih. Saat ini saya sudah berada di bagian Madianing Mandala dari Pura Gelap, dan di depan terlihat sebuah candi kurung atau Kuri Agung, yang mana di sini terdapat 3 buah pintu atau kuri, dan bagian tengah difungsikan untuk melaksanakan upacara yang dilaksanakan di Pura Gelap, sedangkan Kuri Agung Pengapit bagian kiri dan kanan difungsikan untuk jalan masuk ataupun jalan keluar bagi pemedak yang ingin melakukan persembahyangan di Pura Gelap. Awalnya di sini hanya berupa candi bentar, namun saat ini sudah direnov dan dibentuk menjadi candi kurung. Pura Gelap juga dinyatakan sebagai penegak atau pemelihara kesucian, kepanditaan. Pura Gelap lambang dari pusat sinar buana agung. Dengan sinar alam semesta ciptaan Tuhan ini, semua kekuatan unsur alam menjadi berfungsi sebagai sumber kehidupan semua makhluk hidup penghuni alam ini. Karena itu Pura Gelap ini menjadi pusat meditasi bagi umat manusia yang berkehendak membangkitkan sinar suci yang bersemayam dalam dirinya atau buana alit. Dan saya akan memasuki candi kurung ini, menaiki beberapa anak tangga, dan sebentar lagi akan memasuki bagian utama Ning Mandala dari Pura Gelap, dan terlihat sebuah padmasana
Di sebelah Patmo sana terdapat Meru, yaitu Linggih Meru Tumpang 3 yang merupakan stana dari Dewa Iswara. Dan di sini juga terdapat beberapa bangunan penunjang yang dimanfaatkan ketika ada atau saat upacara dilaksanakan di Pura Gelap. Dari Utamaning Mandala, Pura Gelap, kita akan bisa melihat pemandangan yang sangat indah, yaitu berupa alam yang masih sangat alami dan juga pegunungan. Karena di sini tampak jelas Gunung Agung beserta pohon-pohon dan hutan, dan akan semakin indah saat kabut turun, memberikan suasana yang sangat tenang, tentram, damai, sehingga akan membuat kita mudah memusatkan pikiran kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beliau yang diistanakan di Pura Gelap ini. Dan setelah tadi selesai melakukan persembahyangan, saya akan pamit dari Pura Gelap. Dan saat ini hari sudah sore, tidak ada pemuda yang datang untuk melakukan persembahyangan, hanya ada beberapa wisatawan tadi yang berfoto-foto dan mengabadikan kedatangannya di Pura Gelap. Dan saat ini saya sudah berada di candi yang berada di bagian antara Madianing Mandala dan Nistaning Mandala. Terlihat kawasan Pura Besakih dari sini, dan terlihat juga lingkungan yang ada di sekitaran Pura Gelap. Dan hari sudah semakin sore sehingga tampak awan mulai menghitam, dan saya akan menuruni tangga untuk bisa kembali ke bagian bawah Nistaning Mandala dan akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Pedarman, menuju ke Penataran, dan nanti juga akan menuju ke Dalam Puri. Dan tadi saya sudah sempat ke Pura Pengubangan, Pura Peninjauan, Pura Ratu Dukuh, Manik Gageni, dan juga di Batu Madak. Dan saya terlebih dahulu ke sana karena menghindari gelap. Jika malam mungkin di Pengubangan sama sekali di sana tidak ada lampu di sepanjang jalan, sehingga saya memilih untuk terlebih dahulu ke bagian atas dari Pura Besakih, kemudian barulah turun dan nanti akan terakhir menuju ke Pura Dalam Puri dengan harapan di sana rame dan langsung pulang ke Denpasar. Dan video akan saya akhiri, dan jika ada salah saya memohon maaf, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak. Sukses semua.